Halo semua, saya Rukia Bersembiring akan mengajak kalian semua untuk belajar menyimak dalam pembelajaran teks deskripsi. Pasti kalian semua gak sabar untuk belajar bersama kan? Mari kita belajar bersama. Nah, agar kalian lebih memahami apa sih itu unsur dan fungsi dari teks deskripsi, maka sebelumnya kalian harus memfokuskan diri kalian untuk mendengarkan dan menyimak apa sih itu unsur dan fungsi dari teks deskripsi ini. Jadi simak baik-baik ya, agar kalian bisa mengerti apa sih itu unsur dan fungsi dari teks deskripsi. Sebelum kita lanjut untuk unsur dan fungsi dari teks deskripsi ini, kalian pasti sudah tahu kan apa sih itu teks deskripsi? Jangan bilang tidak tahu, kalian harus tahu. Kalian sudah harus tahu apa itu teks deskripsi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam unsur teks deskripsi. Teks deskripsi ini memiliki 3 unsur. Yang pertama itu identifikasi, kedua klarifikasi, yang ketiga itu deskripsi bagian. Nah, yang ketiga ini adalah unsur-unsur dari teks deskripsi. Jadi, kalian sudah mengetahui kan apa itu unsur dari teks deskripsi? Setelah menyimak apa itu unsur dari teks deskripsi, kita lanjut ke dalam fungsi dari teks deskripsi. Teks deskripsi ini berfungsi untuk menggambarkan ataupun melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang ia deskripsikan. Jadi itu adalah fungsi dari teks deskripsi ini. Nah, kalian sudah menyimak kan apa itu unsur dan fungsi dari teks deskripsi? Nah, setelah kalian menyimak apa itu unsur dan fungsi dari teks deskripsi, saya akan menunjukkan sebuah gambar tokoh perjuangan. Siapa ya tokoh yang itu? Kalian pasti sudah tahu kan siapa tokoh tersebut? Nah, setelah kalian memahami, menyimak semua unsur dan fungsi dari teks deskripsi ini, kalian akan saya suruh untuk mendeskripsikan seorang tokoh yang sudah saya tunjukkan tadi. Sebelumnya, saya akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok, kalian akan berdiskusi dan mendeskripsikan seorang tokoh yang sudah kalian lihat tadi. Nah, setelah kalian berdiskusi, nanti kita akan presentasikan satu persatu hasil dari diskusi kalian semua. Nah, yang selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang pendeskripsian seorang tokoh yang sudah kita tunjukkan tadi. Sebelum teman-teman kalian melanjutkan presentasinya, kalian semua yang duduk wajib mendengarkan dan menyimak apa yang dipresentasikan oleh teman kalian, dan kalian harus menganalisis apa saja yang kurang dalam pendeskripsian teman kalian tersebut. Dan kalian saling mengkoreksi satu sama lain, kalian pasti akan lebih memahami apa itu teks deskripsi yang sebenarnya. Setelah kalian sudah menyimak dan saling mengkoreksi satu sama lain tentang deskripsian teman-teman kalian, pasti kalian sudah lebih mengerti bagaimana sih itu teks deskripsi yang baik dan yang tidak baik. Nah, setelah ini kalian akan saya suruh untuk membuat sebuah deskripsi, baik itu mendeskripsikan tokoh, tempat wisata, ataupun lain sebagainya. Setelah kalian mendeskripsikan seorang tokoh, tempat wisata, ataupun lain sebagainya, kalian harus memanfaatkan media sosial kalian untuk memposting hasil karya kalian di sana. Nah, setelah itu kalian pasti mengetahui dan lebih memahami bagaimana sih itu teks deskripsi yang baik dan benar. Nah, setelah kalian menonton video ini dan kalian sudah menyimak video ini, kalian pasti lebih memahami bagaimana sih itu unsur dan fungsi dari teks deskripsi, dan bagaimana itu berdiskusi dengan baik dan saling mengkoreksi satu sama lain. Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih untuk perhatiannya.